Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kelompok kami untuk mata kuliah berbicara efektif dengan dosen pengampu Ibu Ernalida SPDM HUM PhD, Ibu Armilia Sari SPD MPD, dan Ibu Novritika SPD MPD. Kelompok 10 terdiri atas 7 anggota, yaitu Yuta Asti Putri Adinda, Aulia Novianti, Anissa Nadira, Elisa Alfionita, Sinta Mareta Utari, Pratidina Trihuningsi, dan Agnes. Saya Anissa Nadira. Saya akan menjelaskan pengertian iklan menurut beberapa sumber. Nah, sebelum teman-teman masuk ke materi selanjutnya, teman-teman harus tahu dulu nih, pengertian iklan itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan adalah berita pesanan untuk mendorong dan membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa. Nah, sedangkan secara umum, iklan ini merupakan sebuah sarana promosi yang bertujuan sebagai pengenalan, pengembangan, peningkatan potensi pengetahuan dan keunggulan produk yang dihasilkan oleh produsen. Nah, selanjutnya ada juga nih pengertian iklan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Faela Sufa, iklan ini merupakan media informasi untuk menarik penonton, asli, memiliki karakteristik tertentu, dan bersifat persuasif. Sedangkan menurut Wibowo dan Karimah, iklan merupakan elemen komunikasi pemasaran yang persuasif, non-personal, dibayar oleh sponsor, dan disebarkan melalui saluran komunikasi. Yang terakhir, menurut Aryana Pratiwi, menurut Aryana Pratiwi ini, iklan dengan media yang digunakan akan efektif jika diimbangi dengan kreativitas yang juga berasal dari gaya tarik iklan itu sendiri. Ciri-ciri iklan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pilihan kata yang digunakan itu menarik, logis, tepat, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan itu menonjolkan informasi yang penting. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan pada sasaran. Syarat-syarat iklan. Agar dapat dikatakan sebagai iklan yang baik, iklan memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Objektif dan jujur. 2. Jelas dan mudah dipahami. 3. Tidak menyinggung pihak lain. Dan yang keempat, menarik perhatian orang banyak. Selain itu juga, iklan harus memenuhi syarat, antara lain 1. Bahasa iklan. Bahasa iklan haruslah menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, sopan, dan logis. Yang kedua, ungkapan atau majas yang digunakan haruslah memikat dan sugestif. Yang ketiga, disusun secara singkat dan menonjolkan bagian-bagian yang dipentingkan. Yang kedua, isi iklan. 1. Objektif dan jujur. Yang kedua, singkat dan jelas. Yang ketiga, tidak menyinggung golongan dan pihak tertentu. Yang keempat, menarik perhatian banyak orang. Jenis-jenis iklan. Yang pertama ada jenis iklan berdasarkan tujuannya. Yang kedua ada jenis iklan secara teoretik. Yang ketiga ada jenis iklan secara umum. Dan yang keempat ada jenis iklan berdasarkan medianya. Jenis iklan berdasarkan tujuannya. Jenis iklan berdasarkan tujuannya ada dua macam. Yang pertama ada iklan komersial dan yang kedua ada iklan non-komersial. Iklan komersial bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi yang utamanya meningkatkan penjualan. Iklan komersial dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada iklan konsumen. Iklan konsumen dimaksudkan untuk mencari keuntungan bisnis, di mana pesan atau isinya adalah iklan. Iklan konsumen ditujukan kepada konsumen akhir, yaitu memakai terakhir suatu produk. Yang kedua ada iklan bisnis. Iklan bisnis adalah iklan yang disampaikan dengan maksud mencari keuntungan ekonomi. Sasaran pesan yang dituju yaitu lembaga yang akan mengolah atau menjual produk yang sudah diiklankan kepada konsumen terakhir.
Dan yang terakhir ada iklan profesional. Iklan profesional adalah iklan yang disampaikan dengan maksud mencari keuntungan bisnis, di mana khalayak sasarannya yaitu segmen khusus. Iklan non komersial. Iklan non komersial adalah iklan yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mendidik khalayak. Jenis iklan selanjutnya ada jenis iklan secara teoretik. Jenis iklan secara teoretik dibagi menjadi dua. Yang pertama, iklan standar, dan yang kedua, iklan layanan masyarakat. Yang pertama, iklan standar. Iklan standar adalah iklan yang ditata secara khusus untuk keperluan memperkenalkan barang, jasa layanan untuk konsumen melalui sebuah media massa. Yang kedua, ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini adalah iklan yang bersifat non-profit. Jadi, iklan ini tidak mencari keuntungan akibat pemasangannya kepada masyarakat. Umumnya, iklan layanan masyarakat untuk berpartisipasi, bersikap positif terhadap pesan yang disampaikan. Selanjutnya, jenis iklan secara umum. Jenis iklan secara umum memiliki 5 macam. Yang pertama, iklan tanggung jawab sosial. Iklan tanggung jawab sosial adalah iklan yang bertujuan untuk menyebarkan pesan-pesan yang bersifat informatif, penerangan, dan pendidikan agar membentuk sikap warga masyarakat sehingga mereka tanggung jawab terhadap masalah sosial yang ke masyarakat tertentu. Yang kedua, ada iklan bantahan. Iklan bantahan adalah iklan yang diajukan melalui media massa untuk membantah dan memperbaiki citra suatu produk yang namanya sudah tercemar akibat suatu informasi yang tidak benar. Ada iklan pembelaan. Iklan pembelaan ini mirip dengan iklan bantahan. Namun iklan pembelaan ini adalah iklan yang membela keberadaan suatu barang, jasa, ide, atau gagasan tertentu dari pengajuan klaim dari pihak yang lain terhadap produk tertentu, terutama sekali pembelaan ini terhadap hak paten. Yang keempat, ada iklan perbaikan. Iklan perbaikan adalah iklan yang memperbaiki pesan-pesan tentang suatu produk tertentu yang terlanjur salah dan disebarluaskan di media massa. Dan yang kelima, ada iklan keluarga. Iklan keluarga adalah jenis iklan yang berisi tentang berita keluarga, misalnya kelahiran, ulang tahun, pertunangan, perkawinan, atau kematian. Dan yang kelima, ada jenis iklan berdasarkan medianya. Jenis iklan berdasarkan medianya dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ada iklan media above the line. Iklan media above the line adalah media yang bersifat massa. Media yang termasuk kategori media above the line adalah surat kabar, majalah tabloid, televisi, film, radio, dan internet. Yang kedua, ada iklan media below the line. Iklan media below the line adalah iklan yang menggunakan media khusus. Contoh media below the line ini adalah leaflet, poster, spanduk, baliho, bus panel, display, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang tujuan iklan. Segala sesuatu yang kita buat atau yang kita lakukan pasti memiliki sebuah tujuan. Begitu juga dengan iklan. Menurut Durian, pada tahun 2011, suatu perusahaan yang memperiklankan produknya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menciptakan kesadaran suatu merek di benak konsumen. Yang kedua, mengkomunikasi informasi kepada konsumen tentang atribut dan manfaat suatu merek. 3. Mengembangkan atau merubah citra atau personalitas pada suatu merek. Yang keempat, mengasosiasikan suatu merek dengan perasaan serta emosi. Yang kelima, menciptakan norma-norma kelompok. Fungsi dan manfaat iklan. Yang pertama ada memberi informasi. Periklanan membuat konsumen sadar atau aware akan merek-merek baru yang mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan merek yang positif karena merupakan suatu bentuk komunikasi yang efektif.
kemampuan menjangkau halayak luas dengan biaya per kontak yang relatif rendah, periklanan memfasilitasi pengenalan atau introduction merek-merek baru, meningkatkan jumlah permintaan terhadap merek-merek yang telah ada, dan meningkatkan puncak kesadaran dalam benak konsumen untuk merek-merek yang sudah ada dalam kategori produk yang matang. Periklanan menampilkan peran informasi bernilai lainnya baik untuk merek yang diiklankan maupun konsumennya dengan mengajarkan manfaat-manfaat baru dengan merek yang telah ada. Fungsi yang kedua adalah persuading atau membujuk. Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi atau membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Terkadang persuasi berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Lebih sering iklan berupaya membangun permintaan sekunder, yakni permintaan bagi merek-merek perusahaan yang spesifik. Reminding atau mengingatkan kembali. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan konsumen. Periklanan yang efektif juga meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada dan pembelian sebuah merek yang mungkin tidak akan dipilihnya. Fungsi yang terakhir adalah adding value atau menambah nilai tambah. Terdapat 3 cara mendasar di mana perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka. Yaitu yang pertama ada inovasi, yang kedua ada penyempurnaan kualitas, dan mengubah persepsi konsumen. Ketiga komponen nilai tambah ini sangat-sangat independen. Periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang sebagai lebih bergaya, lebih elegan, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul daripada tawaran-tawaran pesaing. Manfaat iklan. Iklan juga memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan maupun konsumen. Antara lain, yang pertama ada institutional advertising, yaitu periklanan untuk pembentukan citra organisasi atau perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua ada brand advertising, yaitu periklanan untuk pemantapan pada merek-merek tertentu dalam jangka panjang. Yang ketiga ada classified advertising, yaitu periklanan untuk penyebaran informasi tentang penjualan jasa dan peristiwa. Dan yang terakhir ada sales advertising, yaitu periklanan untuk pengumuman penjualan khusus. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang struktur iklan. Sebenarnya dalam iklan tidak memiliki struktur yang baku, namun kebanyakan ada 3 struktur yang sering kita jumpai dalam suatu iklan, yaitu yang pertama adalah headline. Headline ini sering disebut dengan judul ataupun kepala tulisan. Bagian ini merupakan bagian terpenting bagi iklan dan bisa kita letakkan di awal ataupun di akhir. Yang kedua adalah subheadline. Sebuah headline mengatakan suatu informasi yang sangat penting untuk calon pembelinya. Tidak peduli dengan kalimat panjang ataupun kalimat pendek. Akan tetapi, jika kita menggunakan kalimat yang panjang, maka headline tersebut lazim diikuti oleh subheadline. Yang ketiga adalah amplifikasi. Yang dimaksud dengan amplifikasi atau perluasan adalah naskah atau teks iklan yang mengikuti headline. Amplifikasi ini juga sering disebut dengan body text ataupun body copy. Pada bagian inilah ditulis apa yang hendak disampaikan untuk calon pembeli secara lebih rinci. Apa yang hendak disampaikan dan seberapa rinci sebenarnya tergantung pada seberapa banyak yang ingin disampaikan oleh produsen atau yang dibutuhkan oleh calon pembeli saat melakukan pembelian barang tersebut. Tiba-tiba pengen minum yang sehat, tapi enak. Apa ya? Wah, ada Ultramilk. Enak banget. Kamu mau juga? Wah, kayaknya enak nih. Ternyata beneran enak.
Rasanya creamy dan coklat banget. Kamu harus coba. Wah, aku jadi penasaran nih. Ayo kita coba. Ternyata benar ini tuh susunya enak banget dan ini susu terenak yang pernah aku coba. Ultra Milk, minuman susu dengan susu sapi segar pilihan yang kaya akan kalsium, karbohidrat, vitamin, fosfor, protein, dan juga magnesium yang sangat cocok untuk kesehatan tubuh dan pertumbuhan anak. Ultra Milk memiliki berbagai varian rasa. Ada rasa coklat, strawberry, dan full cream. Ultra Milk juga didesain dengan kemasan simpel loh, dan bisa dibawa kemanapun kamu pergi. Mau jaga daya tahan tubuh dan hidup lebih semangat? Ultra Milk jawabannya. Ultra Milk, susu segar alami yang menyehatkan.